عليه وسلم يا ربي تشاءنا بنوري يا ربي حفظنا وأمانك يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل Kita lagi pengajian Al-Hidayah ya. Kecamatan Sebangau. Belum, bentar lagi. Sudah dah. Sudah aja. Ya. Kita lanjutkan nanti azan. Ibu-ibu kita sholat asar berjamaah dulu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ibu-ibu yang Kita lanjutkan kembali. Dalam sebuah kitab klasik sebelum tadi berangkat ke sini, ulun hampir pada ingat tunggu Fatma pada WA kemarin mengingatkan karena tadi jam 2 paksa mendahulukan yang di sana dulu. Jadi sempat alhamdulillah ke sini. Dalam sebuah kitab klasik disebutkan penyakit hati itu berinduk kepada 3. Kadang kita ini manusia sibuk dengan penyakit zahir. Penyakit zahir itu penyakit yang nampak, penyakit yang dirasa. Sakit kepala itu penyakit zahir, sakit mata itu penyakit zahir, jerawat itu penyakit zahir. Banyak lagi penyakit zahir itu yang nampak dan dirasa. Padahal yang namanya penyakit zahir itu kalaupun ditakdirkan ada pada diri kita, insya Allah sampai pian meninggal dunia ada terbawa ke akhirat itu. Insya Allah mungkar dan nangkir itu tidak bertanya kenapa pian gatalan selama di dunia. Tuh kenapa kurap kada amping-amping itu. Kenapa pian kena COVID? Insya Allah mungkar dan nangkir kada bertanya, akan habis setelah umur kita habis. Itu penyakit zahir. Penyakit yang selama ini sakit kepala kita memikirkan, jerawat tumbuh di wajah ini, nah sedikit aja tumbuh, ya Allah. Hendak keundangan tuh sakit hati gitu. Rasa hendak habis sudah bedak tuh ditambahkan masih kelihatan. Apalagi sekarang macam-macam bayi mereka bedak. Dulu yang paling terkenal pipa lawan cipuk. Nah, itu dulu. Sekarang nggak ada polis sambat lagi ngarannya. Sekarang nggak ada polis sambat lagi ngarannya. Ya Allah. Kawan udah pisah setahun yang lalu pas batamuan, setahun yang akan datang ada pinandu lagi. Kita berhirang ini putih. Glowing. Jadi kita berhirang ini putih. Padahal gawiannya di kampung mereka bersawah aja. Tiap hari turun ke sawah. Tapi putihnya luar biasa. Sekalinya perawatan berulang. Ibu yang dimuliakan Allah, itu penyakit jahil akan hilang ketika nanti kita sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bengaran Abu Lahab. Inamdulillah bukan Abu Lahab. Ada yang kenal dengan Abu Lahab, jangan dikhawati. Abu Lahab itu diabadikan namanya di Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Abu Lahab itu diabadikan di Al-Quran? Karena Abu Lahab itu orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu
Setelah dikabarkan pasukan kafir Quraisy itu kalah di perang Badar, Abu Lahab itu langsung sakit. Jadi bahasa kami garing. Sakit Abu Lahab. Kenapa sakit? Sakit hati di sini. Kenapa jadi kalah? Sakitnya itu ditambah lagi dengan penyakit kulit yang bernama penyakit kusta. Ya Abu Lahab itu menjelang akhir hayatnya penyakitnya penyakit kusta. Jadi seluruh badan Abu Lahab itu berkorengan dia kan. Penuh dengan borok. Nah, Abu Lahab itu. Makanya pian dari Masjidil Haram itu 40 km berjalan, jangan berjalan pakai grab kejauhan. Bukan 44 km berjalan, ada namanya kampung, tapi sebenarnya itu bukan kampung Abu Lahab, tapi orang lebih mengenal itu kampung Abu Lahab. Kenapa disebut dengan kampung Abu Lahab? Karena di situ dulu Abu Lahab pernah punya rumah. Di situ di kampung itu Di kampung itu pernah punya rumah, karena Abu Lahab punya rumah dua. Satu di kampung itu, satu lagi di sekitar Masjidil Haram yang sekarang diulah orang WC. Itu dulu rumah Abu Lahab. Hanya tahu dulu sampai aja. Jangan tahu takutan hamil di situ. Itu rumah Abu Lahab dulu bertingkat. Nah, Abu Lahab tuh punya dua rumah, yang satunya tuh pas di kampung itu. Konon kabarnya disitulah Abu Lahab itu meninggal dunia. Jadi kampung itu sekarang di pinggir jalan, itu dibikin tembok seperti itu. Nah, di bawah tembok itu kita turun bukit, situ ada bukit, disitulah Abu Lahab itu buru. Dan aku hendak perlu belajar berjirah udah Abu Lahab. Ya Rahab yang tulangan di situ. Jadi Abu Lahab itu dikubur di situ. Penyakitnya penyakit kusta. 10 hari Abu Lahab itu menderita penyakit kusta. Makin hari tambah parah penyakitnya. Bahkan karena ada orang nabun berparah karena Abu Lahab. Biji zarah itu halus saja. Tapi kalau itu sifat sombong, maka insya Allah dia tidak akan masuk surga. Karena iblis saja keluar dari surga. Iblis itu di surga rasa. Kalau kita baca manakib iblis, Rasulullah membaca manakib iblis pula. Kalau kita baca manakib iblis itu tempatnya di surga. Iblis itu imamul muqarrabin, banyak banget pangkatnya iblis itu. Iblis itu kan orang sembarangan. Tapi kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Iblis memiliki sifat sombong. Iblis merasa dirinya lebih baik. Ujar iblis, aku ini lebih hebat daripada Adam. Kenapa aku disuruh sujud dengan Adam? Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ibu sekalian, Allah jaga hati kita ini. Allah pelihara hati kita ini daripada sifat sombong. Sombong itu banyak. Dianugerahi Allah wajah cantik sombong. Tentang wajah ini cantik. Baik-baik keundangan dengan ini Tuhan kadang. Kalau pina tapa huruf orang melihat dia sih. Ya Allah. Bahkan kadang orang yang sombong itu suami sendiri pun kadang-kadang diakui. Karena diakui. Tentang suami ini Tuhan sudah. Habis Tuhan sakit-sakitan lagi. Subhan mengakui kalau itu suami kita. Sombong. Sombong karena kekayaan, mentang-mentang sugih. Aku ini jadi 7 turunan sugih. Ditakoni orang kenapa pian miskin, aku keturunan ke-8 sih. Habis sudah. Yang sugihnya habis tinggal sidin enggak sugih. Jadi seperti itu, orang yang sombong itu insya Allah kita bawa sampai meninggal dunia itu tidak mencium surga Rasulullah SAW. Yang pertama sombong. Yang kedua apa? Induk penyakit hati yang bernama iri. Iri dan dengki. Ini berdua badin, berdua niwai. Amunnya ada iri, insya Allah dengki akan datang. Siapa yang pertama kali memiliki sifat ini? Sifat ini pertama kali dimiliki oleh anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil. Dalam sejarah disebutkan Habil dan Qabil ini dua saudara. Konon dulu itu dikabarkan dalam sebuah kitab itu, Siti Hawa istri Nabi Adam itu dia 10 kalau tidak salah 20 kali persalinan.
Jadi 20 kali beranak Siti Hawa tuh kalau bahasa kita. Banyaknya 20, ini 20. Dari 20 itu anaknya 40. Kenapa sampai 40? Karena setiap kali melahirkan selalu kembar. Dan kembarnya pun kembar pengantin. Jadi laki-laki perempuan, laki-laki perempuan selalu seperti itu. Yang pertama kali lahir itu Qabil dengan Iklimah. Ini anak pertama. Kemudian lahir lagi yang kedua, Habil dengan Labuda, anak kedua. 4 sudah. Nah, dalam sejarah disebutkan Toma. Toma itu apa? Toma itu tidak pernah cukup, yang pertama. Yang kedua, rakus Toma. Siapa yang pernah pertama kali punya sifat Toma? Nabi Adam alaihissalam. Di sorga itu, Nabi Adam itu tinggal dengan fasilitas yang super mewah. Apa aja yang diinginkan tidak perlu diucapkan, terlintas dalam hati pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pengen makan ini, hadir langsung di hadapan. Ya Allah, pengen seperti ini, langsung itu di surga. Makanya kata Allah, dalam di surga dengan fasilitasnya ini, silahkan kita nikmati damai. Kadang kurang baik fasilitas surga itu. Cuma karena Adam itu manusia, yang namanya manusia ini Bu, pian diberi 4 buah kotak. 3 buah kotak itu silahkan pian buka. Kotak pertama dibuka, duitnya 1 miliar. Kotak kedua dibuka 2 miliar. Kotak ketiga 3 miliar. Berapa sudah hitungannya itu Bu? 3 tambah 2 tambah 1. Awas dari sekolah nanti bisa dihitung. 6 miliar duit sudah kita punya tuh. Tapi apa yang 6 miliar itu cukup kan? Tidak cukup Bu. Pagi, sore, siang, malam, hati dan pikiran kita tuh terfokus dengan 1 kotak yang ada boleh dibuka dari itu. Itu manusia Bu. Dan manusia memang seperti itu. Makanya Adam itu, silahkan dong kau nikmati apa yang ada di surga. Cuman pesanku satu, ujar Allah, la taqraba hadhihi sajarah. Jangan damlah engkau dekati ini pohon. Satu itu aja Bu. Tapi apa yang ada di pikiran Adam, siang, malam, pagi, sore, yang ada di pikiran Adam, kenapa aku dilarang mendekati pohon itu? Itu manusia Bu. Inilah yang disebut dengan sifat Toma. Manusia itu punya sifat Toma. Akhirnya apa? Celah inilah yang dipakai oleh iblis untuk merusak hati dan keyakinan Adam. Panjang ceritanya tuh kalau kita mau cerita itu. Rayuan iblis itu panjang sampai Adam itu mau mendekati pohon itu, yang pada akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Toma. Jadi sifat Toma itu sifat manusia yang apabila itu dipelihara, manusia itu kada tenang hidupnya. Kenapa kada tenang? Karena inya tidak memikirkan apa yang di hadapannya, tapi yang dipikirkannya apa yang ada di luar sana. Laki kita sudah bunga, senang dipikirkan laki tetangga. Mobil kita sudah banyak, yang dipikirkan mobil tetangga. Itu sifat Toma. Hadir ke kondangan, kebetulan undangan ini peresmanan lagi. Tujuannya peresmanan itu sebenarnya satu Bu. Kalau kita kada bisa itu, jangan terlalu diturutkan. Jangan terlalu diturutkan. Karena kalau itu diturutkan, jadilah kita itu orang yang tidak pernah melihat nikmat yang ada pada diri kita. Yang kita lihat nikmat yang ada pada orang lain. Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, 3 induk penyakit hati itu mudah-mudahan bisa kita jaga dalam diri kita ini. Ya kalaupun ada terlanjur kita punya sifat itu, sedikit demi sedikit kita buat perubahan dalam diri kita. Esensi sholat yang sebenarnya itu Bu, adalah merupakan perwujudan diri kita nih sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terjaga 5 waktunya, insya Allah orang itu tidak akan sombong dan takabur. Orang yang paham esensi sholat yang sebenarnya. Karena sholat itu merupakan bentuk
penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang sering terucap dalam sholat itu adalah kalimat Allahu Akbar. Mungkin hakun menghitung itu berapa kali sehari itu kita ucapkan kalimat itu. Seharusnya makin sering kita ucapkan kalimat itu, makin kita mengakui diri kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita kaya dan hati kita, mudah-mudahan Allah pelihara batin kita, jangan sampai ada penyakit hati yang seperti ini. Kalaupun selama ini ada, yuk sedikit-sedikit kita kurangi. Yang asalnya sombong luar biasa, sedikit-sedikit dikurangi. Yang asalnya bergaulnya lawan hubungan sosialita aja, ya coba bergaul lawan orang-orang biasa. Ini kalau pun bergaul lawan hubungan darah-darah merah nih, anaknya lawan darah biru, harus turunakan sedikit. Karena bukan seperti itu tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Kemudian yang sudah terbiasa punya iri, dengki, dihilangkan sedikit demi sedikit. Kembalikan, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita protes dengan nikmat itu, sama kita protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hilangkan sifat tomak dalam diri kita. Kalaupun kita harus tomak juga, jangan tomak yang berlebihan. Karena yang namanya nafsu ini mulai kalau dituruti terus sampai Tuhan kenapian kadang bisa melepaskan diri dari nafsu. Dalam syair Burdah, kalau tidak salah syair Burdah, itu disebutkan nafsu itu seperti anak kecil. Nang apabila inya kada dihilang diampihi menyusunya, sampai Tuhannya menyusul arusnya. Sampai Tuhan menyusul arus, jadi disapih, diampihi, itulah nafsu. Kalau diumpati terus, kita karena yang akan menderita karena terus-terus mengikuti nafsu. Jadi ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita, Allah jauhkan keluarga kita, Allah jauhkan anak cucu kita dari penyakit batin, yaitu sombong, iri dan dengki, kemudian tomak di Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun tutup, mungkin ada yang ingin bertanya di luar tema. Kalau ulun bisa jawab, ulun jawab. Kalau nya kali bisa menjawab, Bu Fatma insya Allah kau aja menolongi menjawabkan. Mohon ampun, maaf barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pian seberataan. Terima kasih juga kepada Bu Fatma sudah membawa ulun bersilaturahmi di sini. Jadi sebenarnya ulun ini bukan ustadz yang sebenarnya ustadz buat. Ulun ini hanya pemain cadangan saja, pemain cadangan. Jadi kalau ada lagi ustadz yang lain sibuk berataan, nah pemain cadangan dipanggil. Atau bisa juga ban serep, sudah ban utamanya kada mau dipakai, ban serep dipasang. Nah, gitu. Jadi kalau pun ada kata-kata yang kada pas di hati sampean berataan, ampun maaf ulun. Billahi bisabilil haq, mohon maaf ila qamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.